Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini dari kitab Ma'alim fis Suluk wa Tazkiyatun Nufus, itu tentang makaidus syaitan atau tipu daya syaitan. Penulis hafizahullah ta'ala mengawalinya dengan firman Allah di dalam surat Fatir ayat ke-6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia oleh kalian sebagai musuh. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, hadhil ayatul karimah tu'akkidu haqiqatan thabitatan rasikhatan وهي قيام العداوة بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته. Ayat yang mulia ini menguatkan hakikat yang tetap dan mendalam, hakikat yang tetap serta mendalam, yaitu adanya atau terjadinya permusuhan antara Adam, keturunannya, dan iblis serta keturunannya. Fahiya adawatun syadidah wa qadimah. Dan dia merupakan permusuhan yang sangat sengit, permusuhan yang sangat keras, dan permusuhan sudah lama. Faqad harasa iblis wa awanuhu ala igwaina bi kulli tariq. Sungguh iblis sangat bersemangat, demikian juga para asistennya, para pendukungnya, untuk menyesatkan kita dengan segala cara. Wa ma aktsaru madakhiluhu wa turuquhu wa ma aktsaru madakhilahu wa turuquhu. Maka alangkah banyak pintu-pintu masuknya dan jalan-jalannya. Dikarenakan iblis memiliki wasawis, memiliki khutuwat, memiliki hamazat dan nazagat, memiliki was-was, bisikan-bisikan, godaan-godaan, dan gangguan. Wa mimma yu'akkidu syiddata adawatihi anna madakhil syaitan fiha khida wa tadlil wa talbis fayudhhirul batil fi suratil haqq. Di antara perkara yang menguatkan betapa keras permusuhannya adalah bahwasanya pintu-pintu masuk syaitan, di dalamnya terdapat khida, tipuan, penyesatan, talbis, menyamarkan, sehingga
menampilkan kebatilan seperti kebenaran, menampilkan kebatilan di dalam wujud kebenaran. Kama anna madakhilahu laysat ala minwalin wahid, sebagaimana pintu-pintu masuk iblis ini atau syaitan ini tidak hanya satu cara atau tidak hanya satu, bal hiya asalib mutabayinah mutanaqidah yajma'u hal inhirab anis siratis sawi. Bahkan iblis memiliki banyak gaya, memiliki banyak cara, banyak uslub, cara-cara yang berbeda-beda, bahkan cara-cara yang saling bertolak belakang. Namun cara-cara tersebut dihimpun dengan penyimpangan dari jalan yang lurus. Ya. Berkata Mukhlad bin Al-Husain rahimahullah, ma nadaballahu al-ibad ila syai'in illa i'tarada fihi iblis bi amrayn ma yubali bi ayyihima dhafar, imma ghuluwan fihi wa imma taqsiran anhu. Kata Mukhlad ibn Al-Husain rahimahullah, tidaklah Allah memerintahkan atau mengajak para hamba kepada sesuatu melainkan iblis menghadang di dalamnya dengan dua perkara, dan iblis tidak peduli ya, di antara dua perkara tersebut mana yang berhasil. Yang penting dia berhasil ya. Maka dua perkara tersebut bisa jadi yang dimaksud adalah gulu ya, di mana iblis mengajak manusia atau hamba kepada sikap gulu atau berlebih-lebihan. Wa imma taqsiran anhu, atau bisa jadi berupa taksir ya, lawan dari berlebih-lebihan, yaitu sikap menyepelekan atau kurang peduli ya. Walihada sanatahaddatsu an hadzal mawdu' min khilal ma yali. Oleh karena itu kita akan berbicara tentang tema ini dari bahasan-bahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah ahamiyatul mawdu', pentingnya tema ini. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, lama syara Ibnul Qayyim rahimahullah fil hadith an masayidi syaitan qal innal mutaakhirina min arbabis suluki lam ya'tanu bihi i'tina'ahum bi dzikri nafsi wa uyubiha wa afatiha fa innahum tawassa'u fi dzalik wa qassaru fi hadzal bab. Sesungguhnya para arbabus suluk dari kalangan mutaakhirin ya, mereka tidak memiliki dengan perkara tersebut seperti perhatian mereka tentang jiwa dan aibnya serta kekurangan-kekurangannya. Artinya apa? Orang-orang yang berbicara suluk dari kalangan mutaakhirin ya, para arbabus suluk atau para ulama suluk dari kalangan mutaakhirin, mereka tidak memiliki perhatian tentang pembahasan makaidus syaitan, tentang pembahasan tipu daya syaitan, seperti perhatian mereka terhadap pembahasan yang berkaitan dengan jiwa, baik aib-aibnya dan kekurangan-kekurangannya. Fa innahum tawassa'u fi dzalik,
Sesungguhnya mereka membahas secara panjang lebar di dalam perkara tersebut. Wa qassaru fi hadzal bab, namun mereka kurang membahas dalam bab tersebut. Wa man ta'ammala al-Qur'ana wa sunnah wajada i'tinahuma bi dzikri syaitan wa muharabatihi aktsar min dzikri nafsi. Maka barang siapa yang merenungkan Al-Quran dan Sunnah, barang siapa yang merenungkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan dapati perhatian keduanya, yaitu perhatian Al-Quran dan Sunnah terhadap penyebutan tentang syaitan dan bagaimana pertempuran dengannya. Ya, maka Al-Quran dan Sunnah banyak menyebutkan syaitan dan peperangan dengannya, ya, lebih banyak daripada menyebutkan tentang perkara jiwa, ya, atau melebihi penyebutan tentang perkara nafs, yaitu jiwa. Nah, fa inna nafsal madhmumah dzukirat fi qoulihi ta'ala, sesungguhnya jiwa yang tercela, ya, disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa betul-betul memerintahkan kepada keburukan. Ini dalam surat Yusuf ayat 53. Ya. Wal lawamah fi qoulihi ta'ala, dan jiwa yang lawamah, ya, jiwa yang senantiasa mencela dirinya sendiri, ya, nafsul lawamah, ya, disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, jadi Allah bersumpah dengan jiwa al-lawamah, jiwa yang banyak mencela. Mencela apa? Mencela dirinya. Disebabkan apa? Disebabkan dia mencampurkan antara amalan baik dan amalan buruk. Ya. Kemudian, ya, dan menyebutkan, ya, jiwa yang di sini ditulis madhmumah, ini kayaknya keliru. Ya, menyebutkan jiwa yang terpuji di dalam firman-Nya, ya, wa nahan nafsa anil hawa, ya, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Tentu ini adalah jiwa yang mana? Jiwa yang baik, ya. Nah, ya, adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-Nya, ya, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu, ya, menahan dirinya, jiwanya dari hawa nafsu, ya. Fa amma syaitan fa dzakara fi iddati mawadhi'. Adapun syaitan, maka fadzukira fi iddati mawadi, banyak disebut di dalam banyak ayat, ya. Wa afradat lahu suratun tamah, ya. Dan ada surat tersendiri, ya, yang menjelaskan tentang syaitan. Fatahdzirur Rabb ta'ala li ibadihi minhu ja'a aktsar min tahdzirihi minan nafs. Ya. Maka
tahdziran Rabb Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada hamba-hambanya atau untuk hamba-hambanya daripada bahaya syaitan, ya, itu lebih banyak daripada tahdziran Allah terhadap jiwa, ya, peringatan Allah untuk hamba-hambanya dari bahaya syaitan itu lebih banyak daripada peringatan Allah terhadap jiwa. Wa hadzal ladzi la yanbaghi ghairuh. Inilah yang tidak selayaknya selain daripada hal itu. Fa inna syarra nafs wa fasadaha yansha'u min waswasatihi. Ya. Karena sesungguhnya buruknya jiwa dan rusaknya jiwa itu timbul daripada waswas syaitan. Itu muncul dikarenakan ada waswas dari syaitan atau bisikan-bisikan dari syaitan. Fahiya markabuhu wa maudhi'u syarrihi, maka jiwa ini adalah tunggangan syaitan dan tempat menyimpan keburukannya dan tempat untuk mentaatinya. Ya, wa qad amara Allah Subhanahu bil isti'adzah minhu inda qiraatil Qur'an wa ghairi dzalik. Dan Allah telah memerintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk berlindung daripadanya, ya, ketika membaca Al-Quran dan selainnya. Wa hadza li syiddatil hajah ila ta'awudz minhu. Dan ini menunjukkan saking butuhnya kita berlindung kepada Allah daripada gangguannya. Ya. Walam ya'mur bil isti'adzah minan nafsi fi mawadin wahid. Bahkan tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan untuk berlindung dari jiwa. Ya. Wa innama ja'at al-isti'adzah min syarriha fi khutbatil hajah. Hanya saja datang bentuk isti'adzah, meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa di dalam khutbatul hajah, ya, pada sabda Nabi SAW, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, ya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, ya. Taib. Kemudian selanjutnya saya mengatakan madakhilus syaitan. Adapun pintu-pintu masuk syaitan, kata beliau la syakka anna madakhilus syaitan katsirah wa muta'addidah. Tidak diragukan bahwasanya pintu-pintu masuk syaitan ini banyak dan berbilang. Fayuwaswisu ala kulli sinfin minan nas bima yunasibu halahu wa tab'ahu. Maka setan ini membisikkan kepada kelompok-kelompok manusia dengan bisikan yang sesuai dengan keadaan dan tabiatnya, ya, dengan bisikan atau godaan yang sesuai dengan keadaan dan tabiatnya. Fataratan ya'muru bisu wal fahsya. Dan terkadang syaitan memerintahkan kepada dengan kejelekan dan perbuatan keji. Ya, syaitan mengajak untuk melakukan kejelekan dan perbuatan keji seperti zina, liwat dan yang semisalnya, ya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan hanya memerintahkan keburukan kepada kalian dan hanya memerintahkan melakukan kekejian dan supaya kalian berkata-kata atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, surah Al-Baqarah ayat 169. Wa taratan yukhawifu bil faqri wal a'da. Dan terkadang syaitan menakut-nakuti manusia dengan kefakiran, ya, dan menakut-nakuti manusia dengan musuh, ya, sehingga kalau melakukan ini nanti kamu akan fakir, kalau melakukan ini kamu nanti akan banyak musuh dan lain sebagainya, ya.
Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kepada kalian dengan kefakiran. Ya. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 175, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah syaitan. Ya, yang demikian adalah syaitan, dia hanya menakut-nakuti ya orang-orang beriman dengan wali-walinya. Ya. Maka janganlah takut kepada mereka, dan hendaklah kalian hanya takut kepadaku kalau memang kalian orang-orang yang beriman. Nah, wa taratan yushghilu nufus bil amani al batilah wal wu'ud al kadhibah. Dan terkadang syaitan ini menyibukkan jiwa dengan angan-angan batil. Ya, menyibukkan jiwa dengan angan-angan batil dan dengan janji-janji palsu. Ya. Ya'iduhum wa yumannihim. Ya. Ya'iduhum wa yumannihim. Dia menjanjikan kepada mereka dan memberikan angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah syaitan menjanjikan kepada mereka melainkan hanya sekedar tipuan. Nah, sebagai salah satu contoh, ya, antum pernah dengar para pemburu harta karun Soekarno, dan uang Brazil, pernah dengar itu enggak? Ya, anda pernah dengar itu enggak? Ya, para pemburu harta karun Presiden Soekarno. Ya. Ada komunitas para pencari itu, atau uang Brazil. Ya. Ya. Bahkan sampai ada ya, salah seorang ustadz ya, terkena fitnah ini. Ya. Jadi bahkan sampai ada yang dia bertitel atau profesinya dokter ya, terfitnah dengan ini sampai bikin tim untuk mencari ini ya, untuk mencari harta karun ini ya. Ya, sampai halunya mereka ya, sampai halusinasinya mereka ya, ada yang mengatakan kepada salah satu temannya ya, nanti saya bikinkan rumah senilai berapa M di sini kalau itu udah cair ya, kalau harta karun tersebut sudah cair. Dan orang yang terfitnah dengan ini banyak mengeluarkan biaya ya. Taib, sampai dulu ya, nenek anak punya tetangga ya. Ya, padahal dia wirausahanya lumayan maju ya. Dia jualan bakso sama es kelapa muda di salah satu terminal, laku jualannya. Tapi terfitnah dengan uang Brazil ini, dia tinggalkan usahanya, sibuk
ikut komunitas ini dan mencari ini dan mengeluarkan biaya sampai akhirnya bangkrut dan rumahnya dijual. Ya. Orangnya sudah mati, harta karun Soekarno pun tak kunjung didapat sampai zaman sekarang. Itu udah lama sekali. Ya. Orang-orang yang mengharapkan itu sudah sebagian sudah pada mati dan sampai sekarang nggak ada. Ya, bahkan diberikan halusinasi, wah nanti akan cair. Ya. Sebagian mereka sudah siap-siap, sudah senang, sudah euforia. Nah, nanti aja alasannya, wah ini ada sesuatu yang menghalangi sehingga tidak jadi cair sekarang. Ini ya'iduhum wa yumannihim. Dan ini tidak lepas dari khurafat. Ya, ya'iduhum wa yumannihim, menjanjikan kepada mereka dan memberikan angan-angan. Ya sama dalam hal lain. Para pengikut kesesatan maka dijanjikan kepada mereka dan mereka diberi angan-angan. Ya, mereka diberi angan-angan. Ya, para pengikutnya diberi angan-angan, diberi janji-janji palsu. Ya, dalam mengikuti kesesatan tersebut. Ya, wa ma ya'iduhumus syaitan. Ya. Wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Dan tidaklah syaitan menjanjikan kepada mereka melainkan hanya sekedar tipuan. Dan janji syaitan itu seperti fata morgana. Ya, seperti fata morgana. Kenapa? Kelihatan dari jauh itu air. Ya, didekati nggak ada apa-apa. Nah. Taib. Fa'al hazim an yakuna basiran bitilkal madakhil. Maka hendaknya bagi setiap pejuang, nah kita ini semua pejuang, ya, hendaknya dia memiliki pengetahuan dengan pintu masuk syaitan tersebut. Ya. Hatta la yastadrijuhu syaitan ilal ghawiyah min haitsu la yashur. Sehingga dia tidak digiring oleh syaitan secara bertahap kepada kesesatan, namun dia tidak menyadari hal tersebut. Jadi kalau tidak tahu madakhil syaitan, maka syaitan ini akan mengajak kita kepada kesesatan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Tidak ujuk-ujuk ya. Syaitan itu ngajak kesesatan tidak ujuk-ujuk. Contoh dalam perbuatan fahsya, dalam perbuatan keji. Ya seperti zina misalkan. Emang ada orang ketemuan langsung zina? Kan enggak. Ya. Tapi itu terjadi secara tadaruj. Ya. Mulai dari saling berpandangan. Ya. Kemudian mulai dari saling berpandangan, lanjutannya ada komunikasi. Kemudian ada pertemuan, ada obrolan dan seterusnya. Ya, tidak ujuk-ujuk orang itu misalkan digoda oleh syaitan langsung melakukan zina, tapi ada tahapan-tahapan. Nah, ya, atau dalam kesesatan yang lainnya, ya tidak ujuk-ujuk. Ya. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, inna min fiqhil abdi an ya'lama nazagati syaitan mata ta'tihi wa min aina ta'tihi. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya di antara bentuk fikih atau kepahaman seorang hamba, dia tahu godaan-godaan syaitan.
dia mengetahui bisikan-bisikan syaitan, kapan datangnya, dari arah mana datangnya godaan-godaan tersebut. Ya. Maka hendaknya setiap orang harus mengetahui dia kelemahannya di mana maksudnya. Ya. Dan disitulah syaitan akan mendatanginya atau akan menggodanya, ya, sesuai dengan kelemahan dia. Ya. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, la yazalul abdu bi khairin ma alima alladhi yufsidu ali amalahu. Seorang hamba senantiasa dalam kebaikan selama dia tahu perkara yang bisa merusak amalnya. Kenapa dalam kebaikan? Kalau dia tahu sesuatu yang bisa merusak amalnya, berarti dia tahu penyakitnya. Nah, kalau dia tahu penyakitnya, maka akan lebih mudah untuk mengobatinya, untuk menanggulanginya. Nah, sebagai salah satu contoh, misalkan seorang mekanik, ya, atau seorang ahli mesin, tukang bengkel, ya, kalau dia sudah paham penyakit mobil yang dibawa ke dia untuk diperbaiki, ya, kira-kira mudah nggak dengan yang masih meraba-raba? Datang misalkan mobil rusak kepadanya dan dia pun nggak tahu ini kerusakannya ada di mana. Ya. Kira-kira mana yang lebih cepat? Yang pertama. Ya. Yang pertama, karena dia tahu ini langsung, ini misalkan kerusakannya ada di komponen A misalkan, langsung dia ke permasalahannya. Ya. Langsung diperbaiki. Kalau harus diganti. Kalau hanya bisa diservis, diservis. Tapi lain halnya yang masih meraba-raba. Oh, mungkin ini penyakitnya di sini. Periksa di sini, dibongkar sini, ternyata bukan. Mungkin di sini komponen ini, dia bongkar lagi, ternyata bukan, lama. Dan akan banyak mengeluarkan biaya dan tenaga. Ya. Nah, demikian juga seorang hamba kalau tahu, ya, penyakit yang ada pada dirinya, penyakit hati yang ada pada dirinya, maka dia bisa dengan mudah menanggulanginya. Ya, bisa dengan mudah menanggulanginya. Tentunya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tahu dia ada kekurangan. Beda dengan orang yang tidak tahu penyakit, dia dirinya berpenyakit, dirinya bermasalah, tapi tidak merasa bermasalah. Ya, padahal dia menjadi sumber masalah, tapi merasa dirinya adalah orang yang baik-baik saja. Nah, ini bisa lebih parah kerusakannya. Ya. Nah, kemudian wa nushiru ila 'azami madakhil syaitan. Kami akan mengisyaratkan kepada pintu-pintu masuk syaitan yang paling besar, yaitu apa? Al-jahlu, kebodohan. Pintu masuk syaitan terbesar adalah al-jahlu, yaitu apa? Kebodohan. Ya, dan al-jahlu jahlan. Jahil itu ada dua, ada al-jahlul basit, ada kebodohan yang ringan. Artinya apa? Dia sama sekali tidak dapat informasi, dan ini mudah. Ketika dapat informasi, dia akan menerima. Dan yang kronis ini yang kedua, al-jahlul murakkab, ya, kebodohan yang bertumpuk. Ya, yaitu apa? Dia bodoh, namun dia sendiri tidak menganggap dirinya bodoh. Dia sendiri tidak tahu dirinya itu bodoh. Ya. Dia
mendapatkan informasi yang salah tentang sesuatu dan merasa itu benar, sehingga dia merasa berilmu. Dan ketika dikasih tahu, ya dia tidak akan cepat untuk menerima sampai dibongkar subhatnya. Nah. Taib. Fa'an tariqil jahl tasallata syaitan ala katsirin minan nas. Maka dengan jalan kebodohan, syaitan ini menguasai kebanyakan manusia. Faharramu ma halallahu ta'ala. Sehingga mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah karena kebodohannya. Wa halu ma haramallahu ta'ala, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa ta'abbadullaha bil bid'ah wal muhdatsat, dan mereka beribadah kepada Allah dengan kebid'ahan dan perkara-perkara baru. Jadi ibadahnya dengan bid'ah. Qala Abul Faraj Ibn al-Zawji rahimahullah, berkata Abul Faraj Ibn al-Zawji rahimahullah, i'lam anna al-bab al-a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis 'ala an-nas wal jahl. Ketahuilah sesungguhnya pintu terbesar yang iblis masuk darinya kepada manusia adalah al-jahlu, adalah kebodohan. Fahuwa yadkhulu minhu 'alal juhal bi aman. Maka iblis ini bisa masuk kepada orang-orang jahil dengan aman sentosa, tanpa ada hambatan. Wa amal alim fala yadkhulu alaihi illa musaraqah. Adapun seorang alim, maka iblis tidak akan masuk kepadanya kecuali mencuri-curi, kecuali nunggu kelengahan. Wa qad labisa iblis ala katsirin minal muta'abbidin bi qillati ilmihim. Dan iblis banyak menyesatkan ahli ibadah disebabkan sedikitnya ilmu mereka, dengan diberikan subhat-subhat. Lianna jumhurahum yushkilu bita'abbud, dikarenakan mayoritas mereka sibuk dengan ibadah. Walam yuhkim al-ilma, dan mereka tidak mengokohkan ilmu, hanya semangat ibadah dan tidak mengokohkan ilmu. Ya, kita bisa lihat apa yang terjadi kepada Amr bin Luhai al-Khuzai. Ilmunya tidak kokoh. Ketika datang ke Syam, kena subhat taklid, menganggap apa yang dilakukan oleh penduduk Syam berupa nyembah berhala itu merupakan ajaran para nabi. Kemudian dia bawa patung Hubal ke Mekah dan mengajak manusia untuk menyembahnya. Dari situlah iblis masuk, sehingga tersebarlah syirik di Jazirah Arab melalui Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia ahli ibadah, tapi walam yuhkim ala ilma, tapi dia tidak memiliki kekokohan di dalam ilmu. Baik. Kemudian inna tazawud minal ilmin nafi sababun rais fi dafi makaidi syaitan. Sesungguhnya berbekal dengan ilmu yang bermanfaat sebab yang paling utama untuk menolak tipu daya syaitan. Kullama izdada al-'abdu ilman nafi'an mimma yurithu khasyyatallah wa taqwa, kullama izdada salamatun min nazaghati syaitan wa masayidihi. Maka setiap bertambah ilmu yang bermanfaat pada seorang hamba, tentu di antara ilmu yang mewariskan rasa khasyah dan ketakwaan kepada Allah, maka semakin bertambahnya juga dia faktor keselamatan dari godaan-godaan syaitan dan jaring-jaringnya atau jebakan-jebakannya. Fa anta tara masalan anna aqabat syaitan an yusghil al-ibad bil a'mal al-marjuhah wal maflulah anil a'mal ar-rajihah al-fadilah.
Maka kamu lihat contohnya, paling minimal ya, paling minimal ya, serangan syaitan kepada hamba-hambanya ya, tipu daya syaitan kepada hamba-hambanya, maksudnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana syaitan atau iblis menyibukkan mereka dengan amal-amal yang marjuh dan mafdul ya, sibuk dengan amal-amal yang tidak utama daripada amal yang rajih dan amal yang utama ya. Ilaju dzalika bil fiqhi fil amal ya, obatnya apa? Dia harus memiliki fikih dalam beramal. Contoh apa? Ada orang kan, misal ada orang baik, dermawan ke orang lain ya, tapi pelit ke keluarganya sendiri. Ini sedang apa, dipermainkan oleh syaitan, dipermainkan oleh syaitan ya. Atau misalkan apa, seseorang dia perhatian dengan tetangga jauh, dengan orang jauh, yang dekat tidak diperhatikan. Nah, taib. Nah, maka tadi obatnya dengan mengetahui fikih dalam beramal dan mengetahui tentang tingkatan-tingkatan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mengetahui kadar-kadarnya dan mengetahui perbedaan antara yang mafdul dan yang fadil ya. Fa inna fitat sayyidan wa masudan, karena apa, dalam ketaatan itu ada yang inti, ada sayyidnya, ada masudnya, ada rais, ada marusnya. Baik, kita jeda dulu dengan adzan dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, berikutnya makaidun khafiyah, tipu daya syaitan yang tersembunyi. Berkata penulis hafizahullah taala, wali syaitan a'adzana Allahu minhu nazaghatun khafiyah wa makaidu daqiqah. Fayalbisul umur wa yudhirul batil fi suratil haq. Syaitan, semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut, memiliki godaan-godaan yang tersembunyi, tipu daya yang sangat tipis ya, sehingga menyamarkan urusan-urusan, menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Yaqulu Ibnu Qayyim, min makaidihi annahu yushirul aqla daiman hatta yaqidahu. Dan di antara tipu dayanya bahwasanya dia, itu iblis atau syaitan, mensihir akal ya, senantiasa mensihir akal sehingga memasukkannya ke dalam perangkapnya. Wala islamu min sihri illa man yasha Allah, dan tidak ada yang selamat dari sihirnya kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Fayuzayyinu lahul fi'la alladhi yadurru hatta yukhayyilu ilai annahu anfa'ul asya. Jadi syaitan ini menghiasi kepada seorang hamba suatu perbuatan
yang dimana perbuatan tersebut sebetulnya membahayakannya, tapi dikhayalkan kepada dirinya itu adalah perbuatan yang paling bermanfaat bagi dirinya. Ya. Baik. Wa yunaffiruhu minal fi'li alladhi huwa anfa'ul asyalahu. Dan iblis ini membuat orang lari dari perbuatan yang padahal itu adalah perkara yang paling bermanfaat untuk dirinya. Hatta yukhayyilu lahu an yadurrahu, sehingga menghayalkan kepada dirinya itu perbuatan bisa membahayakannya. Ya, contohnya banyak hal, banyak kemaksiatan. Orang-orang tidak segan-segan melakukannya dan menganggap itu adalah kesenangan, bermanfaat bagi dirinya. Nah, tapi ketaatan itu dianggap satu yang madorot sehingga dia meninggalkannya. Fala ilaha illallah kam futina bihadas sihir min insan. La ilaha illallah, betapa banyak manusia yang terfitnah dengan sihir tersebut. Wa kam hala bihi bainal qalbi wa bainal islam wal iman wal ihsan. Ya, betapa banyak yang terhalang antara hatinya dan Islam, ya, antara hatinya dari Islam, iman dan ihsan. Wa kam rawaja minaz zaghal 'alal 'arifin. Ya. Dan betapa banyak, ya, godaan atau serangan dari syaitan yang dihiasi, ya, sehingga apa, banyak orang-orang arifin, ya, orang-orang yang mereka ini sebetulnya memiliki pengetahuan, ya, namun tertipu, ya, dengan tipu dayanya, dikarenakan hal tersebut dihiasi oleh syaitan. Fahuwa alladhi saharul uqul hatta alqa arbabaha fil ahwal mukhtalifah wal ara' al mutasyabbihah. Dialah yang mensihir akal-akal sehingga apa? Orang-orang yang berakal berhasil dilemparkan oleh syaitan kepada berbagai hawa nafsu dan pandangan-pandangan yang bermacam-macam. Wasalaka bihi min subulid dhalal kulla maslah. Dan syaitan membawa mereka kepada jalan-jalan kesesatan dari berbagai jalan atau dari berbagai arah, ya. Kemudian beliau mengatakan fa'abraza lahum syirka fi sarfi ta'zim. Ya, jadi syaitan ini menampakkan perbuatan syirik sebagai bentuk pengagungan. Jadi perbuatan syirik ditampakkan sebagai bentuk pengagungan kepada orang-orang soleh atau penghormatan kepada orang-orang soleh. Wal kufra bi sifati Rabb ta'ala fi qalbi tanzih. Kemudian apa? Kekufuran terhadap sifat-sifat Rabb maka ditampakkan itu sebagai bentuk tanzih, mensucikan Allah. Ini yang mengena kepada Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, ya. Wa tark al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar fi qalbi tawaddud ilan nas. Kemudian meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, maka ditampakkan oleh syaitan sebagai bentuk apa? Ingin membuat orang lain suka, ya, terhadap agama ini misalkan, atau ingin supaya, atau ini sebagai bentuk apa? Menebar kasih sayang di tengah-tengah manusia ketika meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, dan dianggap sebagai bentuk kebaikan akhlak bersama mereka, sehingga apa yang amar ma'ruf nahi mungkar dianggap tidak baik atau dianggap radikal dan yang semisalnya, ya. Wal i'rad amma ja'a bihi rasul fi qalbi taqlid wal iktifa bi qawli man huwa a'lamu minhum. Kemudian berpaling dari ajaran Rasul, ya, maka itu ditampakkan dengan bentuk taklid dan mencukupkan dengan pendapat orang yang lebih tahu dari mereka, ya.
Baik. Jadi berpaling dari ajaran Rasul, ya, maka tipu daya syaitannya di situ adalah taklid dan mencukupkan pendapat orang yang dianggap lebih berilmu daripada mereka cukup ini juga berilmu sama misalkan. Kemudian dalil ditinggalkan. Nah, wan nifaq wal idhan fi dinillah fi qalibil aqlil ma'isyi. Kemudian kemunafikan dan mudahanah di dalam agama Allah, ya, ditampilkan di dalam bentuk apa? Kecerdasan, ya, dalam mencari sumber kehidupan, ya, alladzi yandariju bihi al-'abdu bainan nas, ya, yang dengannya seorang hamba bisa hidup di tengah-tengah manusia bisa masuk di tengah-tengah manusia. Ya. Taib, ini apa? Makaid khafiyah. Nah, kemudian nanti adapun apa? Tipu daya yang samar tersebut akan dibahas di pertemuan berikutnya. Insyaallah untuk pada kesempatan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.